Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam konteks logika Al-Quran yang ketiga sekarang berkait dengan Al-Baqarah. Dari pemahaman yang berkait dengan diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah melakukan puasanya itu, agar supaya kamu bertakwa. Itu insyaallah surat Al-Baqarah 183. Melompat ke logika berikutnya, Al-Baqarah 216. Sama perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qital. Kalau di 183-nya untuk puasa, kalau untuk di 216-nya untuk perang. Nah, logika yang terbangun semestinya gitu, ketika panggilan untuk perang itu jangan banyak alasan untuk menghindar, untuk berkilah, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menidakkan perintah Allah untuk diwajibkan berperang. Karena logika awalnya, kalau diperintah puasa kok pada mau puasa, bahkan disambut setiap tahun Ramadan itu dengan gegap gempita meriah. Tapi sayangnya kemarin Idul Fitrinya nggak merdeka kita, nggak terjadi. Independence Day of Islamic itu nggak terjadi. Jadi hari kemerdekaan Islam itu kan 1 Syawal mestinya. Tapi kalah dengan PSBB, kalah dengan surat keputusan DKM, ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi itulah melampaui kapasitas, ya. Zolim jadinya. Asal Al-Quran di-delete, ya. Al-Quran di-delete atau di-delete atau dihapus oleh kebijakan PSBB. Paling top keputusan presiden, provinsi, gubernur, ya. Terus DKM lagi ikut-ikut, MUI ngasih saran yang tidak proporsional. Karena sehebat apapun ilmu kalian, ya, saya nggak ahli, tapi saya kuat dalam logika melihat panduan hidup dalam berislam itu kan Nabi Muhammad. Apa ada Nabi Muhammad pernah memerintahkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha nanti di rumah? Ada contohnya? Kan nggak ada. Kenapa kalian ada-adakan? Berarti kalian itulah membuat hukum baru, bid'ah yang sangat jelas itu. Nah itu. Nah sekarang kita meningkat lah, itu udah lewat ya. Tapi harus disadari kita nggak merdeka gitu, nggak menang kemarin. Kan mestinya menang, meraih kemenangan ya. Tapi nggak menang, ya sadar diri lah nggak menang. Tapi bagi tiap-tiap individu yang konsisten, yang kemarin tetap Idul Fitri, itu top, itu menang. Nggak takut pada apapun kecuali kepada Allah. Semoga demikian. Nah, logika Al-Baqarah ketiga, saya memadukan antara
puasa yang wajib itu dengan kewajiban perang, itu setara hukumnya itu. Ya. Cara istimbat hukumnya ya, ambil pelajaran dari istimbat hukumnya, perintahnya satu kepada yang beriman, outputnya yang berbeda. Ini untuk puasa, yang ini untuk perang. Nah, tetapi di ayat 216-nya itu banyak kali centang perenangnya itu, atau cek sundama pabaliut gitu, nggak jelas, ribet-ribet gitu loh. Kalau dia pasti disuruh perang, aduh, dia menganggap waduh perang ini bahaya nih, perang ini begini, perang ini mematikan, perang ini membuat kita susah. Jadi terpikirlah apa sesuatu yang dia anggap tidak baik, ya, maka dia anggap tidak baik. Sebaliknya Allah ingatkan, ya, belum tentu yang kamu anggap baik itu baik, belum tentu. Yang kamu anggap tidak baik belum tentu juga tidak baik. Antum ta'lamun, kamu nggak tahu substansi persoalannya, kamu nggak tahu apa objektivitasnya. 1 menit akan datang, apa Anda tahu apa yang terjadi? Nggak tahu. Exactly apa gitu nggak tahu. Sampai hari ini juga sepengetahuan saya nggak tahu orang mau meninggalnya kapan, tanggal berapa, di mana, nggak tahu. Kejadian takdir yang akan datang nggak tahu. Itu wilayah otoritas Allah, mutlak, absolut. Itulah Allah, absolut, distinct dan unik, ya, sebagai doktrin tauhid. Maka dalam konteks itu, ibrah yang perlu diambil dalam perspektif logika Quran, baik sangkalah kepada Allah. Kalau Allah sudah perintah, ya, Allah sudah perintah nih, no reason, nggak ada alasan lagi, nggak ada, ya, nggak ada don't care, nggak ada aku nggak bisa, harus samina wa ta'na. Nah, problem seriusnya adalah kita tidak mengerti substansi ini, jadi seringkali membantah, seringkali nganggap hal-hal berprasangka buruk kepada Allah, kepada orang. Kan dijelaskan tidak boleh berprasangka buruk di surat Al-Hujarat ayat 12-13. Jangan, ya. Karena dapat dipastikan, ya, sepanjang dimensi kemanusiaan kita, apa yang Allah perintahkan pasti outputnya kebaikan. Nggak mungkin Allah memerintahkan yang outputnya jadi jelek, tuh nggak mungkin. Otak tuh pakai otak gitu dulu. Nah, kembali lagi, Allah dan lewat Rasulnya mencontohkan sholat id di lapangan. Nggak ada yang di rumah tuh, nggak ada. Kok ada kiai atau merasa dirinya hebat kali ya, boleh sholat di rumah. Gubernur juga dengan enaknya aja, saudara Anies bilang di rumah saja. Apa itu? Nanti Allah cabut kekuasaannya, Allah azab baru tahu nanti, ya. Jadi sebelum itu terjadi saya ajarkan istighfar, minta ampun sama Allah, ya. Nggak perlu Egy Sujana mah nggak dianggap juga nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-sekali tidak anggap Allah, jangan lecehkan Allah, nggak beradab kalian. Padahal sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ini kepada Allah nggak beradab, apalagi kepada manusia tuh. Amat sangat nggak dianggap manusia. Jadi bangunan logika Al-Baqarah dari yang pertama, ya, percaya kepada yang gaib, yang kedua untuk betul-betul menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya dengan bertakwa, ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, logika yang ketiganya, pesan moral yang tertinggi di dalam konteks Al-Baqarah ini, yaitu samina wa atona. Kami dengar, kami taat. Bukan samina wa asoina. Kami dengar, kami cuek aja, kami nggak anggap bagus, kami, ya,
beleguk lah cak Sunda mah. Ya. Jadi dalam kesempatan ini sami'na wa ata'na adalah produk dari keimanan yang amat sangat tinggi nilainya. Karena kata mendengar itu merupakan satu pintu masuk untuk taat. Samina, kami dengar, kami taat. Jadi kalau logika terbaliknya tidak didengar, tidak bisa ada taat. Jadi omongan saya kayak apapun juga, sebagus apapun juga, kalau memang itikat dasarnya Anda nggak mau dengar, cuek bebek saja, ya nggak mungkin bisa menjadi taat. Jadi pintu masuk ketaatan kepada Allah secara objektif adalah mendengar, banyak mendengar. Makanya fungsi agama itu nasihat, ya, nasihat. Ya. Artinya untuk banyak didengarkan, begitu loh. Nah, gitu. Kemarin ada yang ngasih informasi apa namanya tuh supaya mendengar itu, yaitu di dalam konteks saya orang Sunda katanya, kali-kali dong pakai topi Sunda. Wah, ya kasih lagi topi Sunda. Ini nggak beli, dikasih ya. Karena saya WSE, orang Sunda asli, bapak dari Pamanukan, kakek saya Mastal namanya, makanya saya namain Egy Sujana Mastal, dan ibu saya Semedang, ya, dari desa Berujul dekat Gunung Kunci situ. Jadi Sunda asli, ya, orang Sunda asli, USA. Saudara-saudara, dalam konteks ke depan ini kita merupakan satu kondisi objektifnya adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah melalui mendengar. Nah, sekarang kita ingin memperdalam logika mendengar. Ya. Mendengar itu punya frekuensi, punya kecepatan suara, ya, yang dahsyat, yang dalam teori fisika juga kecepatan suara itu cepat, ya. Saya belum pernah membandingkan, tapi sekira sebanding lurus dengan kecepatan cahaya, atau mungkin lebih cepat atau lebih kurang lah. Saya nggak aktif dalam dunia eksakta itu, saya advokat hukum, ya. Tapi pelajaran dasar fisika saya paham. Yang ingin saya terangkan dalam pengertian lebih jauh adalah kecepatan suara ini, daya dengar. Makanya kalau orang budak, orang tuli, ya, buta dan tuli, ya nggak bakal bisa taat sama Allah. Nah, sekarang dalam konteks mendengar ini, ya, untuk sampai kepada derajat taat, Anda harus punya kemampuan memfilter informasi, memilah-milah informasi, mengkaji informasi yang sama. Karena Allah ingatkan lagi di ayat lain, kalau konteksnya berkait dengan informasi datang dari orang yang fasik, harus diteliti, kata Allah, harus teliti. Surat Al-Hujurat itu, ya, ayat 6 kalau nggak salah. Jadi kemampuan dalam konteks filterisasi informasi itu kita sudah diselesaikan oleh Allah. Apa namanya? Alkitab. Dulu ada Zabur kepada Daud, ada Taurat kepada Musa, ada Injil kepada Nabi Musa, dan terakhir ada Al-Quran. Itu informasi yang dahsyat, yang nggak ada keraguannya, Itu Al-Fatihah, Al-Baqarah yang pertama tuh. Jalikal kitab bula
ya, udah sangat menerangkan dengan jelas kitab kita itu tidak ada keraguan yang sangat dahsyat. Nah, jadi kalau sampai hari ini Anda tidak mau mendengar apa kata Al-Quran, Anda kufur nikmat dalam dimensi kecepatan suara tadi. Nggak sampai suara itu, meskipun pakai toa, nggak sampai ke hati itu. Apa misalnya? As-salatu khairu minan naum. Ta salat nanaon cek Sunda mah. Aduh. Ngajedok wae di imah. Tidur lagi. Selimut lagi. Kun fa anjir, bangun dong mestinya. Nah, itu kan dimensi suara kecepatan azan tadi itu nggak masuk ke relung hatinya, nggak tergerak dia bangun. Ya. Jadi dalam perspektif ini ilmiah, saya ingin tekankan ilmiah apa yang diajarkan oleh Allah itu, karena dia tidak mengatakan dengarlah kemudian taatlah. Dia nggak mengatakan lihatlah, taatlah, enggak. Dia nggak mengatakan ciumlah, taatlah, enggak. Dengar, samina, dengarlah, wa atona, dan taat. Itu kan pemilihan istilah itu wilayah besar dari persoalan ilmiah. Persoalan ilmiah itu cuma dua, metode dan istilah. Kalau salah metodenya, nggak berantakan. Salah menempatkan istilah juga kacau. Misalnya pulang pulang kampung sama mudik beda, itu kan nggak mikir gitu deh, nggak mikir. Oon namanya, kalau cek Sunda mah oon. Jadi oleh karena itu kita ketawa aja kalau lihat pemimpin gitu kan, menghina-hina nggak boleh namanya. Jadi kalau ketawain kan boleh, nggak ada pasalnya ngetawain terus jadi pidana, nggak ada. Jadi saya ketawa aja, ketawa jadi gitu ya. Orang Oon begitu ya, lucu ya Oon. Juga gubernur kemarin Jakarta semua nggak ada zona kuning, zona merah, semua sama seperti ini. Padahal social distancing itu kan karena ada substansi perbedaan. Ada ulama yang menentukan kalau zona merah nggak boleh sholat, tapi kalau zona hijau boleh. Nah, itu berarti dilanggar juga sama gubernur saudara Anies. Kenapa? Substansinya lucu, nggak mikir. Oon. Oon. Ya. Kalau maki-maki nggak boleh, menghina nggak boleh, ketawain kan boleh. Jadi karena itu saudara-saudara, di dalam konteks berpikir itu nikmat sekali. Dan Al-Quran rajanya berpikir, malikinas, ilahinas. Itu ayat terakhir dari rentetan ayat ke-114 itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahinas. Udah Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan juga yang menghilangkan waswasil khonas ya. Nggak ada lagi waswas, nggak ada ketakutan, nggak ada kemusyrikan, hanya kepada Allah saja. Ilahinas bin syaril waswasil khonas allazi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Nggak ada tuh jin dan manusia itu mampu mendobrak hati nuraninya menjadi waswas, nggak ada. Ya. Jadi tidak mengurangi hormat saya dengan siapapun ya, saudara-saudaraku, apalagi yang jadi pejabat ya. Tapi ingat diri, jangan sampai diketawain orang. Orang nggak berani mungkin menghina lewat medsos, lewat apa, udah banyak yang ditangkal. Tapi saya ingatkan, saya ilmu hukum ngerti banget, ngetawain nggak ada pasalnya. Nggak ada, terus dipandang gara-gara pidana. Nggak ada, coba mana undang-undang IT yang nggak ada. Dan nggak bisa disinonimkan ngetawain dengan menghina. Tapi substansinya jelas. Nah, oleh karena itu di dalam logika Al-Fatihah yang ketiga ini, Al-Baqarah ini, pesan moralnya adalah
Anda dengar dan Anda taat. Pendalamannya, kecepatan suara itu masuk ke relung hati, ke pikiran Anda, ya, kemudian menggerakkan Anda untuk taat atau tidak. Itu bergantung adalah filterisasi informasi yang masuk. Dan kita sudah dibantu oleh Allah, dibantu, dikasih jalan, dikasih petunjuk. Quran itu petunjuk, furqan, pembeda hak dan batil. Kok masih on juga tuh, gimana sih? Ya, on gitu loh. Tapi kok profesor, doktor, ya, jenderal, on gimana? Hehehe. Kalau maki-maki nggak boleh, ketawain kan boleh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini nanti kedepannya kita berkait dengan bangunan logika-logika berikutnya, ya, pelan-pelan tapi pasti, semoga itu. Nah, makanya dalam teori saya Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil, ESM teori ini, Egy Sujana Mastal teori ini bisa menggerakkan, melakukan perubahan-perubahan yang dahsyat. Kalau Anda mau manfaatkan, sangat terima kasih, jadi bermanfaat. Kalau Anda nggak mau manfaatkan, ya Anda nggak dapat manfaat. Sabodoting, ya, urusan Anda itu. Nanti pertanggungjawaban aja. Kalau udah tahu denger yang baik nggak mau diikuti. Kalau Anda nggak setuju, ya bantah, pakai teori ilmiah juga dong. Bantahnya jangan maki-maki, bantah apa ilmunya. Ya, misalnya tadi sholat id nggak ada di rumah, mana dalilnya? Boleh, oh boleh, ternyata ada, Nabi pernah begini. Nah, saya baru tunduk, oh iya benar, saya salah, saya keliru, saya toleran. Kalau saya keliru, kalau Anda yang keliru, Anda dong toleran. Nah, itu substansi objektivitas, sistematis dan toleran dengan dasar jujur, benar dan adil. Nah, ini kalau dipakai sebagai mekanisme berpikir merata secara persepsi kita, menimbulkan kesadaran yang sama. Dengan kesadaran yang sama menimbulkan pentaatan, kita sama taatnya kepada Allah itu sama. Jadi dikaitkan dengan teori kecepatan suara tadi, kok dia lebih taat ya, kok kita enggak? Aneh, introspeksi di situ, ya, bahwa ini selama ini kuping ente ini cuma cantilan aja, dipotongnya nggak ada gunanya tuh, ya. Nggak punya nilai. Dia punya telinga tapi tidak mendengar, dia punya mata tapi tidak melihat, dia punya hati tapi tidak merasa. Itu ada, ya, di surat Al-A'raf, ya, ayat 179. Jadi logika Al-Quran itu dahsyat sekali. Oleh karena itu, apalagi yang sesama Sunda nih, saya lebih punya emosionalnya. Sok didenge, ulah tadi denge, ya, kuala cek sendama. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini, untuk konteksnya berbangsa dan bernegara, dengarlah Al-Quran, baru konstitusinya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 dan Al-Quran dengan ajaran berkesesuaian. Jangan lagi kita mau didesain, diadu domba dengan kontra intelijen yang mereka lakukan, memisahkan antara ajaran agama dan politik. Karena ada orang yang ngomong pisahkanlah agama dan politik. Waduh, ini kan pikiran komunis banget gitu loh. Konsep kerja juga itu konsep komunis, itu tahun 46 udah dikumandangkan. Nah, ada data-data sejarahnya. Ya. Nah, oleh karena itu tolonglah diingat, ya, belum terlambat. Kita sebangsa, setanah air, seiman, seislam. Saya tidak berpretensi sok penasehat, sok nasenda. Saya advokat, saya ngerti ilmu hukum dan bagaimana untuk membuat gugatan, tuntutan atau melawan siapapun yang bertentangan dengan hukum. Saya ingatkan,
dengarkanlah nasihat agama, bukan egi tidak penting. Tapi sekarang saya penting karena saya nyampaikan ayat Quran gitu loh. Saya sampaikan apa yang saya ngerti soal hadis. Jadi eginya nggak usah dianggap, nggak penting. Yang mesti dianggap adalah Al-Quran dan hadisnya. Dengar, samina wa atona. Itu baru top. Ya. Jangan yang didengarnya pembisik-pembisik jelebau begitu didengar, apa itu? Jangan dong. Yang didengar itu Quran dan hadis dan ulama yang baik, ulama yang bukan jahat, bukan ulama penipu, bukan ulama munafik, tapi ulama yang membawa ke jalan takwa. Itu yang didengar. Akhir kalam, terima kasih dalam logika Al-Baqarah ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.